Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat lebih-lebih lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami boleh mengikuti acara program All by Grace, bagaimana menghadapi masa depan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan kami sungguh-sungguh akan memiliki masa depan yang dahsyat, yang luar biasa dengan pimpinan-Mu yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau teduhkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan, kami boleh praktekkan dengan baik, jalani dengan baik, berhasil dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekali lagi program All by Grace ini, biar Engkau ambil alih dari awal sampai akhir. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Yesus, tanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, tanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Seorang ibu sedang bermain bersama anak remajanya. Mereka memainkan permainan mana yang kamu pilih. Setelah bolak-balik saling menanyakan berbagai hal, tibalah giliran si anak. Dan setelah berpikir keras, dia pun bertanya kepada ibunya, "Mana yang mama pilih? Kembali ke masa lalu atau melihat ke masa depan?" Sang ibu berpikir sesaat, lalu berkata dengan percaya diri, "Melihat ke masa depan." Anaknya balik bertanya, "Mengapa mama memilih itu?" Ibunya menjawab, "Ya,
karena masa lalu kan sudah tidak bisa diubah, dan bisa mengetahui apa yang terjadi di masa depan sepertinya lebih baik. Saat masih kecil, banyak anak tidak sabar ingin cepat menjadi dewasa. Dalam pandangannya, menjadi dewasa itu sangat menyenangkan karena bisa melakukan banyak hal yang dibatasi atau dilarang di masa kecil. Ia melihat masa depannya begitu indah, cerah, dengan berjuta harapan. Ada yang bercita-cita ingin menjadi presiden, pilot, pengusaha, bahkan profesi yang tren akhir-akhir ini, yaitu YouTuber atau influencer dengan jutaan penggemar. Semakin beranjak dewasa, pandangan seseorang terhadap masa depan pun berubah. Ketika menginterview seseorang yang baru saja lulus kuliah dan hendak mencari kerja, banyak yang memandang masa depannya dengan begitu positif. Ada yang melihat dirinya dapat menjadi direktur yang membawa inovasi dan kemajuan signifikan bagi perusahaan dalam 10 tahun ke depan. Ada yang melihat dirinya jadi manajer berprestasi yang kerap terpilih sebagai pegawai teladan di perusahaan tempatnya bekerja, dan masih banyak lagi. Namun seiring dengan bertambahnya usia dan kedewasaan, pandangannya pun berubah lagi. Bagi mereka yang sudah menjadi karyawan lama, bila ditanya pertanyaan yang sama terkait bagaimana pandangan mereka untuk 5-10 tahun ke depan, tidak sedikit yang menjawab, selama bisa bertahan sudah bagus. Selama kebutuhan masih tercukupi, maka tidak masalah. Tentu akan senang sekali kalau bisa mendapatkan kenaikan pangkat atau promosi dengan segala tunjangan dan fasilitasnya. Namun, bila tidak pun bukan masalah besar selama semuanya masih aman dan berjalan seperti biasa. Terkait pandangannya tentang masa depan, ada beberapa tipe orang. Ada yang memandang secara positif dan tidak sabar untuk menyambutnya. Ada juga yang memandang masa depan sebagai sesuatu yang menakutkan, penuh tanda tanya dan ketidakjelasan. Mereka berpikir, kalau hidup sekarang saja sudah sulit seperti ini, apalagi di masa depan. Dan ada juga orang-orang yang tidak mau tahu soal masa depan. Bagi mereka, hidup adalah untuk hari ini. Mereka hidup dengan sesuka hati, tidak memikirkan masa depan. Yang penting senang dan bahagia hari ini. Tidak peduli soal masa depannya, nanti-nanti saja baru dipikirkan. Jika saja ada mesin waktu yang bisa membawa kita menuju ke masa depan, mungkin kita bisa lebih siap karena kita tahu apa yang akan terjadi ke depan dan bisa mengatur atau mengantisipasi. Namun sampai sekarang mesin waktu itu hanyalah khayalan atau fiktif belaka. Firman Tuhan sudah memberitahu kita dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlela-lela mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Adalah baik bagi kita jika tidak mengetahui seperti apa persisnya masa depan. Karena bisa saja saat kita mengetahuinya, kita malah tidak mau menuju ke sana. Karena tidak bisa menerima apa yang akan terjadi di depan. Sesungguhnya Tuhan akan menuntun kita selangkah demi selangkah menuju hari depan yang sudah Dia rancangkan yang terbaik bagi kita semua. Jadi, bagaimana seharusnya kita menghadapi masa depan yang belum kita ketahui ini? Tema program All by Grace episode ke-180 adalah bagaimana menghadapi masa depan. Kiranya melalui pembahasan tema kita dapat menatap masa depan yang sudah Tuhan persiapkan dengan sikap hati yang benar. Tidak lagi galau atau ketakutan atau khawatir, tidak juga bersantai ria atau hidup semau gue, tetapi sesuai dengan tuntunan dan kehendak Tuhan. Bagaimana menghadapi masa depan? Yang pertama, harus mengerti untuk melupakan masa lalu. Kita harus sungguh-sungguh tidak terikat apapun yang menjadi ikatan masa lalu atau pengalaman-pengalaman pahit atau kesedihan-kesedihan yang timbul di masa lalu. Kenapa? Karena dengan demikian tidak akan bisa memiliki masa depan yang ceria.
Dalam sebuah cerita klasik yang terkenal, ada seorang perempuan yang jatuh cinta dengan seorang pria. Meskipun sudah diperingatkan oleh keluarganya tentang niat tersembunyi pria itu, perempuan tersebut sudah terlanjur dibutakan oleh cinta. Di hari pernikahannya, saat dia sedang bersiap, dia menerima surat dari pria itu yang menyatakan bahwa dia telah menipunya dan tidak mau berlanjut dengan pernikahan, alias kabur. Perempuan itu menjadi patah hati dan depresi. Akibatnya dia tidak pernah mau keluar rumah, tidak mau melepaskan gaun pengantinnya, tidak pernah menyentuh kue pernikahan di mejanya, dan semua jam di rumahnya dihentikan sejak saat menerima surat pria tersebut. Dia terus hidup dalam keadaan seperti itu sampai akhir hidupnya. Jika seandainya saja perempuan itu bersedia untuk meninggalkan kekecewaan, kesedihan, dan kepahitan yang terjadi, maka dia pasti akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Tetapi sayangnya dia tidak memilih sedemikian. Lain halnya dengan seorang mantan pebasket legendaris, Michael Jordan. Siapa yang tidak kenal dengannya? Dia telah memenangkan 6 kejuaraan NBA bersama Chicago Bulls dan mengoleksi 5 NBA Most Valuable Player. Siapa yang menyangka sosok Michael Jordan yang demikian sukses, berhasil dan berprestasi ternyata berulang kali mengalami kegagalan di masa lalunya. Ia pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya semasa SMA. Bahkan dalam sebuah wawancara ia pernah berkata, "Saya telah meleset sebanyak 9.000 kali tembakan, kalah sebanyak hampir 300 pertandingan. Dalam 26 kesempatan saya dipercaya melakukan tembakan kemenangan dan gagal. Saya telah gagal, dan gagal lagi sepanjang hidup saya. Dan itulah sebabnya saya sukses." Michael Jordan yang dikenal sebagai salah satu pemain basket legendaris dunia sepanjang masa, ternyata pernah mengalami masa lalu yang penuh dengan perjuangan dan kegagalan. Termasuk dalam golongan orang yang manakah kita saat ini? Apakah kita terus berlarut-larut dan akhirnya tenggelam di masa lalu dengan segala macam hal yang terjadi? Atau kita bersedia untuk menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran, lalu bangkit bergerak dan menatap masa depan dengan perspektif yang berbeda? Seringkali kita hidup dalam masa lalu yang gilang gemilang, mengenang semua kejayaan yang pernah kita alami, prestasi-prestasi yang pernah kita catat, kesuksesan yang diraih, yang kini semua hanya tinggal sejarah. Kita merasa bahwa masa kejayaan kita sudah lewat dan kita sibuk mengulang-ulang semua yang terjadi di masa lampau. Kita berkata seperti apa yang diperingatkan penulis kitab Pengkhotbah, yaitu di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 10. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hampir semua manusia memiliki kecenderungan untuk mengenang apa yang sudah lewat. Memang tidak salah untuk mengenang atau mengingatnya kembali. Firman Tuhan sendiri dalam salah satu Mazmur Daud juga berpesan agar kita tidak melupakan segala kebaikan atau pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Namun yang jadi masalah adalah kita rentan mengingat hal yang salah, yang menyakitkan, atau memandang masa lalu dari sudut perspektif yang salah. Terlebih menyedihkan adalah kecenderungan orang mengingat hal yang negatif sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan. Mengingat hal yang salah dalam arti kata mengingat keburukan yang pernah terjadi seperti perlakuan salah dari orang lain, kata-kata yang tidak baik terucap dari orang lain, pelecehan atau penghinaan dari orang lain yang membuat kita menyimpan benci dan dendam. Kita terus memainkan semua kejadian masa lalu itu di otak seperti memutar video lama. Semakin diputar, semakin teringat, semakin benci, sakit hati, dan dendam.
Itu tidak baik bagi kesehatan dan masa depan kita. Kita bisa menjadi orang yang gampang curiga, susah percaya terhadap orang lain, menutup atau mengisolasi diri dari pertemanan, dan hidup demikian sungguh tidak membahagiakan. Seharusnya kita bisa menikmati masa depan yang indah, malah tidak dinikmati. Mungkin juga kita bisa mengingat akan kejadian-kejadian buruk dan menyalahkan diri sendiri. Misalnya, kita mengalami kehilangan sesuatu atau seseorang dan itu adalah akibat kesalahan kita. Lalu kita dikuasai rasa bersalah, rasa malu, minder, dan jika tidak dibereskan bisa menjadi depresi dan melakukan hal-hal yang menyakiti diri. Mengingat kesalahan masa lalu secara berlebihan, menyesali dosa lama sebenarnya bisa membuat kita menjadi putus asa. Perasaan malang menguasai kita dan rasa mengasihani diri. Semuanya dapat melemahkan atau melumpuhkan hidup rohani dan pelayanan kita. Kenangan masa lalu bisa juga membuat kita merasa malu dan berakibat mengalihkan pandangan kita dari realitas spiritual saat ini dan masa depan. Kegagalan masa lalu bisa juga membuat kita bersifat apatis dan bahkan fatalis dalam kehidupan ini. Tidak heran, banyak orang yang dilumpuhkan oleh pengalaman masa lalu. Semua pengalaman buruk yang pernah dialami membuat mereka takut untuk mencoba lagi. Kekhawatiran dan ketakutan terhadap kegagalan terus menguasai hidup mereka. Tanpa disadari, mereka yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang gagal. Mereka kehilangan keberanian untuk melangkah maju ke depan. Bila kita terus-menerus memikirkan kegagalan di masa lalu dan kemudian berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi di masa yang akan datang, ini adalah tanda bahwa kita telah terintimidasi oleh masa lalu. Padahal orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Orang yang berhasil adalah orang yang bangkit satu kali lebih banyak dari kegagalannya. Walaupun telah gagal sebanyak 1000 kali, tapi dirinya akan bangkit sebanyak 1001 kali sampai keberhasilan menjadi miliknya. Penulis kitab Pengkhotbah yang bijak mengingatkan kita semua di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu sudah lewat masanya. Hari ini, sekarang adalah masa tersendiri. Semua sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Apa yang ada di belakang, biarkanlah itu tetap di belakang. Meratapinya, menangisinya, menyesalinya tidak akan mengubah apa-apa. Malahan dengan terus hidup di masa lalu, kita menyabotase masa depan kita sendiri. Sehingga tidak akan bisa memiliki masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak maksimal di masa sekarang ini. Orang yang terus mengingat-ingat akan apa yang sudah lalu, pikirannya akan terus terbawa ke sana sehingga tidak ada lagi semangat untuk hidup di hari ini, apalagi berjuang untuk ke depan. Karena berpikir hidup sama saja. Atau yang baik sudah berlalu, sekarang ini hanya sisa-sisanya saja. Kita jadinya tidak bisa maksimal di hari ini dan itu bisa berakibat yang tidak baik ke depannya. Karena masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita menjalaninya di masa sekarang ini. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat untuk kita. Dan masa depan kita di dalam Tuhan itu benar-benar penuh harapan. Jadi jangan lagi terus hidup di masa lalu dengan semua apapun yang membuat menjadi satu ikatan di dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Karena Paulus berpesan kepada kita semua di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus sadar sekelam apapun masa lalunya, bagaimana dia menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang dia pikir benar. Tetapi setelah titik balik kehidupannya, yaitu dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Dia maksimal di masa kini untuk mengejar mahkota abadi, upah, dan kehidupan yang kekal. Apakah Paulus tidak pernah menyinggung lagi masa lalunya? Tidak. Dia seringkali menceritakan masa lalu kehidupannya ketika sedang bersaksi. Tetapi itu dijadikannya sebagai pembelajaran. Dia tidak membiarkan dirinya terintimidasi baik oleh diri sendiri atau siapapun, termasuk iblis. Dia tahu dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Semua dosa-dosanya telah ditanggung di atas kayu salib dan dia menerima pengampunan total dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran kita melihat Paulus adalah orang yang begitu berapi-api, semangat, tidak memikirkan soal berapa lagi harga yang harus dibayar, dan fokus kepada tujuan hidupnya. Dia dipakai Tuhan menjadi penginjil yang dahsyat luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang pikirannya jauh tak terselami, yang hatinya baik, rencananya selalu indah bagi kita semua. Di saat kita berpikir, oh hari-hari baik sudah berlalu, itu adalah pikiran yang salah. Tuhan sendiri melalui Yesaya berfirman dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Adalah baik jika kita sikapi tahun ini dengan iman percaya bahwa Tuhan sudah lakukan sesuatu yang baru bagi hidup kita dan masa depan kita. Meskipun kita belum melihat dan menerimanya, Tuhan yang sama, yang menolong, yang melakukan banyak mujizat di masa lalu, masih sama kuasanya, masih sama kasihnya, tidak pernah berubah atau berkesudahan. Jika kita mengingat siapa yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, maka kita tidak akan lagi menatap masa depan dengan pesimis, takut, khawatir, atau gelisah. Dia akan melakukan jauh lebih banyak hal yang luar biasa bagi kehidupan kita dan akan membuat kita semakin kagum akan dirinya. Sebagaimana yang Tuhan janjikan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena itu, biarkanlah masa lalu berada di tempat semestinya, yaitu di masa lalu. Lepaskanlah pengampunan untuk apa yang sudah terjadi. Jangan mau dibelenggu atau terikat oleh apapun juga, apalagi oleh rasa benci, dendam. Jangan lagi mau terintimidasi oleh apa yang sudah terjadi. Tuhan sudah membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Oleh rahmat dan kekuatannya yang selalu baru setiap hari, jalankanlah hari ini dengan maksimal, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup menjadi berkat. Janganlah takut akan masa depan, melainkan song-songlah dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, jauh melampaui apa yang bisa kita doakan atau pikirkan. Penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk
mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Dan kau memahami hatiku, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Ini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Yang kedua, harus mengerti masa depan sungguh ada. Karena memiliki Tuhan yang memimpin kita ke masa depan, harapan kita tidak akan hilang. Percayalah bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah, kecuali manusia tidak mengerti dan tidak mau berada di bawah pimpinan Tuhan, dan lebih senang mengikuti kehendak dan keputusan yang sesuai dengan kesenangan pribadi. Dengan kata lain, ingin memimpin hidup sendiri dan masa depan dari percayakan kepada pimpinan Tuhan. Melihat keadaan dunia saat ini yang tidak menentu, berbagai bencana terjadi di mana-mana. Banyak perusahaan yang pernah tampak maju dan berhasil harus melakukan PHK besar-besaran. Berbagai wabah, virus, dan penyakit merajalela. Perekonomian yang semakin sulit dan membebani. Dan masih banyak lagi kenyataan lainnya. Adalah wajar bila banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan. Dengan nada pesimis mereka berkata, tidak ada masa depan. Masa depan semakin suram. Hari esok bagaikan misteri. Sebab tiada satupun yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok dan masa depan. Hari ini oke, besok bisa saja tidak oke. Hari ini berhasil, besok belum tentu. Ketidakpastian ini membuat banyak orang cemas akan hari esok. Walaupun demikian, seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, kita tetap harus optimis. Sebab masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Janji firman Tuhan adalah jaminan yang teguh bagi hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kedua ayat di atas menegaskan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Selama kita menjalaninya dengan penuh iman dan berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Jadi,
Jika kita ingin memiliki masa depan seperti yang dijanjikan firman Tuhan, maka kita harus membuat pilihan. Mau hidup taat di bawah pimpinan Tuhan atau pimpinan diri sendiri. Kalau Tuhan yang memimpin, pasti Tuhan yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita yang memimpin, kita sendiri akan tanggung segala konsekuensinya atas pilihan kita sendiri. Kita tidak bisa memilih antara atau di tengah-tengah. Kita tidak bisa menginginkan masa depan yang Tuhan sediakan, tapi memilih untuk hidup berdasarkan kehendak dan keputusan diri sendiri. Karena keinginan daging dan keinginan Tuhan itu selalu bertentangan. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Prinsip ini tentu bertentangan dengan prinsip dunia yang individualistis. Konsep yang berkata, hidupku aku yang jalani. Jadi, aku yang mengatur jalan hidupku sendiri. Tidak bisa dibayangkan jika semua orang memegang prinsip demikian. Semua orang mengatur hidupnya sendiri, sesukanya sendiri, menerobos lampu moral, mengabaikan hati nurani. Sungguh akan sangat kacau. Masa depan bukannya cerah, malah menjadi suram. Agar memiliki masa depan yang luar biasa, sangat tergantung pada hal-hal berikut ini. 1. Kemauan untuk berada di bawah otoritas Tuhan. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, hal paling dasar yang harus diingat adalah hidup bukan milik kita sendiri lagi. Sebagaimana yang diingatkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Karena keseluruhan hidup kita adalah milik Tuhan, maka seyogyanya lah hidup kita berada di bawah otoritas Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Kita semua adalah hambanya. Perbedaannya adalah dahulu kita hamba dosa, tetapi kini sudah berganti Tuhan menjadi hambanya Kristus Yesus. Namun jangan takut jika dulu kita diperbudak oleh dosa dan tidak mendapatkan sesuatu apapun yang baik, yang ada malah tersiksa, hidup rusak dan hancur. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berbeda. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Bahkan Dia juga adalah Bapa kita. Jika Bapa di dunia saja yang benar-benar mengasihi anaknya, tidak mungkin merancangkan yang jahat. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia sudah siapkan yang terbaik. Masa depan kita ada di dalam tangannya, yaitu masa depan yang cerah, penuh harapan, penuh kasih karunia, anugerah dan berkat. Namun, kembali lagi, itu semua baru bisa kita peroleh jika kita mau hidup mengikuti pimpinan Tuhan di bawah otoritas Tuhan, yang mana kesemuanya adalah baik untuk kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Tetapi bila kita menolak hidup di bawah otoritas Tuhan dan pimpinan Tuhan dan memilih untuk mengatur sendiri hidup kita, semau kita, sesuka hati kita, maka hidup kita tidak akan bisa maksimal seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan bisa mengakibatkan kejatuhan dan kegagalan. Mengapa demikian? Karena kita tidak benar-benar tahu apa yang terbaik bagi hidup kita, sebagaimana yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kisah perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Mereka dibebaskan dengan keperkasaan Tuhan yang ditunjukkan melalui 10 tulah di tanah Mesir. Mereka sudah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, ketika membaca riwayat mereka dari kitab Keluaran sampai Ulangan, itu bukan perjalanan seperti yang mereka bayangkan. Mereka dibawa melewati padang gurun yang gersang, di mana air dan makanan begitu sulit diperoleh, cuaca yang ekstrim, dan bahaya dari binatang liar. Mereka berulang kali protes, bersungut-sungut, marah, dan minta pulang kembali ke Mesir. Mereka tidak tahan hidup di bawah pimpinan Tuhan, merasa tanah Kanaan itu seperti fata morgana saja atau khayalan belaka. Puncaknya adalah saat ke-12 pengintai dikirim,
ke tanah Kanaan, dan 10 dari mereka membawa kabar buruk yang mempengaruhi seluruh bangsa. Mereka memberontak sehingga konsekuensi pun harus ditanggung sebagaimana tertulis di dalam Bilangan pasal 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 40 hari menjadi 40 tahun. Dan mereka yang melihat semua keperkasaan Tuhan di Mesir, tidak ada satupun yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Masa depan mereka yang seharusnya penuh harapan, girang gemilang, penuh berkat dan berkelimpahan, menjadi sirna. Bukan karena kesalahan Tuhan yang tidak bisa menggenapi janjinya, tetapi karena mereka memilih tidak mau hidup di bawah otoritas Tuhan. Jangan sampai kita tidak melihat tanah Kanaan yang Tuhan sudah persiapkan, hanya karena kita lebih memilih untuk hidup menurut keinginan diri, pengertian sendiri, kekuatan sendiri, cara sendiri, kehendak sendiri. Ya, awalnya memang tampak seru, tidak terkekang, bebas, happy, bahagia, tidak di bawah otoritas, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Cepat atau lambat, kita akan menuai hasil dari keinginan daging kita. Manis di depan, berujung pahit di belakang. Sedangkan mengikuti pimpinan Tuhan memang tidak mudah. Rasanya seperti bermain roller coaster, deg-degan, tegang. Tapi yakinlah bahwa jauh lebih baik jika hidup ikut kehendak Tuhan. Ingatlah, ikut kehendak Tuhan memang sulit, tapi di luar kehendak Tuhan akan jauh lebih sulit lagi. Harus diakui, hikmat dan pengetahuan kita terbatas. Apa yang kita pandang baik bisa saja berujung mengecewakan. Apa yang kita pandang indah ternyata malah berujung petaka dan membawa bencana. Padahal apa yang akan terjadi dalam 5 menit ke depan saja kita tidak tahu. Bagaimana bisa kita benar-benar yakin bahwa kita mampu dan sanggup memimpin sendiri hidup kita. Karena itu, bukankah akan jauh lebih aman, terjamin dan terpercaya jika menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan dan otoritas Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh penulis di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Walaupun itu sulit, bertentangan dengan keinginan kita, melakukannya juga perlu usaha dan pengorbanan yang tidak sedikit. Tetapi percayalah, hidup kita ada di tangan Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada di masa depan dan Dia memegang hari esok kita. Dia berjanji akan membimbing sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dia sudah ada di depan, menentukan setiap langkah kehidupan kita. Meskipun jalan dilewati mungkin tidak selamanya lurus-lurus saja, tetapi jangan takut. Selama Tuhan yang menyertai, kita tidak akan tersesat. Dia pasti akan membawa kita menuju masa depan sebagaimana yang dirancangkannya bagi kita. Karena itu, percayalah kepada tangan Tuhan yang memegang kita akan membawa kita kepada kemenangan hari demi hari. Yang kedua, bersedia taat pada otoritas yang akan mengarahkan ke masa depan yang lebih baik. Kita sudah mengerti bahwa Tuhan yang memiliki otoritas sepenuhnya atas hidup kita. Meskipun demikian, karena Tuhan secara fisik tidak hadir di dunia ini, maka Dia mendelegasikan otoritas itu kepada orang-orang seperti orang tua, guru, manajer, hamba Tuhan, pemerintah, dan lain sebagainya. Mereka adalah wakil Tuhan yang diberikan wewenang untuk memimpin dan mengatur kehidupan kita. Semua demi kebaikan kita juga. Jika kita memberontak atau melanggar, maka itu akan mendatangkan hukuman atau konsekuensinya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena memang itulah akibatnya.
Oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kita untuk belajar taat kepada otoritas yang ada di atas kita, yaitu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Salah satu hal yang menjadi penghambat kita susah tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita adalah karena kita merasa jauh lebih tahu, jauh lebih pintar, jauh lebih mengerti dari mereka. Kita berpikir kalau aku jadi pemimpin, maka aku akan berbuat A, B, C, dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi tidak hormat atau respect terhadap orang yang dipercayakan memimpin di atas kita. Dan Tuhan tidak menyukai sikap yang demikian. Mengapa? Karena itu sama seperti kita tidak menghormati Tuhan yang sudah mendelegasikan otoritas kepada yang bersangkutan. Misalkan saja seorang manajer kantor menunjuk seseorang menjadi asistennya dan menitipkan pesan darinya untuk disampaikan kepada karyawan lainnya. Jika para karyawan tidak mau menuruti pesan dari asisten itu, mereka bukanlah tidak taat kepada sang asisten, karena yang disampaikan itu bukanlah perintah dirinya, melainkan dari manajer kantor. Jadi tidak menaati pesan si asisten sama dengan tidak menaati manajer. Begitu juga dengan anak-anak. Saat tidak taat dan tidak tunduk kepada orang tua mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, maka mereka sama dengan memberontak terhadap Tuhan yang memberikan otoritas kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh mereka. Memang selama yang memimpin masih manusia, maka tidak ada yang sempurna. Kita pun juga sama, masih manusia juga. Tidak jadi jaminan kalau kita yang memimpin akan lebih baik dari yang memimpin kita sekarang. Karena semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana pemimpin bersikap itu adalah bagiannya dengan Tuhan. Bagian kita adalah taat, bukan menghakimi. Banyak contoh-contoh yang tercatat di dalam firman Tuhan sebagai peringatan bagi kita bahwa tunduk diri dan taat kepada otoritas yang dipercayakan juga merupakan kunci untuk memiliki masa depan yang baik. Dengan mendengarkan arahan, bimbingan, teguran, nasihat dari pemimpin yang ada, kita bisa belajar, berkembang, dan menjadi lebih bijak sebagaimana dinasihatkan penulis di dalam Amsal pasal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bukalah hati kita terhadap arahan, termasuk juga nasihat dan teguran. Memang rasanya bisa sakit, tidak terima, ingin memberontak. Tetapi ingat, jangan karena kita ingin memuaskan keinginan daging kita, ingin hidup sesuai kehendak sendiri, maka kita mengabaikan nasihat dan teguran yang akhirnya berujung kepada kehancuran. Pemimpin yang dipercayakan karena mereka melihat dari posisi di atas, di tempat yang lebih tinggi, memiliki jarak pandang yang lebih jauh. Saat ini jarak pandang kita mungkin terbatas. Jika kita tetap bersikeras, bisa jadi kita salah arah. Rendahkanlah diri dan akui bahwa kita butuh tuntunan dan arahan dari pemimpin di atas kita. Dengan demikian, pemimpin kita pun juga akan dengan senang mengarahkannya dan akan lebih lagi mau membimbing kita. Hidup kita pun akan semakin jadi berkat, mengalami perubahan, terobosan, mempermuliakan nama Tuhan. Masa depan yang baik pun bisa kita raih. Pelihara sikap hati seperti ini, bahwa karena aku mengasihi Tuhan, aku akan tunduk kepada pimpinan Tuhan dan tunduk juga kepada pemimpin yang dipercayakan kepadaku, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, dimanapun kita berada. Aku mau hidupku tidak menjadi beban berat bagi orang lain, tidak membuat susah pemimpinku, tetapi bisa bertanggung jawab, hidup jadi berkat, garam, terang, dan kesaksian bagi banyak orang. Dengan memberi hati yang sedemikian, Tuhan disenangkan dan kita tidak lagi
ragu untuk menghadapi masa depan karena kita bersedia hidup taat di bawah tuntunan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa belajar untuk terus taat dan tunduk kepada Tuhan dan juga kepada mereka yang dipercayakan memimpin dan berada di atas kita. Dari apa yang dibahas dan dipelajari, kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani kita semua. Dan kita bisa mengerti bagaimana menghadapi masa depan yang tidak ada kejelasan, sehingga masa depan kita bisa sungguh ada, bukan lagi sekedar impian kosong belaka. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat senantiasa di masa kini maupun di masa depan. Dengan mengingat dan praktekkan apa yang sudah kita dengar dalam program All by Grace ini kali, kiranya benar-benar bisa membawa dampak perubahan
atas masa depan kita, sehingga kita tidak terus lagi hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan. Bersyukurlah kita masih bisa mengikuti program All by Grace ini, semua karena kasih karunia, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Kiranya melalui apa yang kita dengar dan yang sudah disampaikan, sungguh-sungguh akan menjadi satu hal yang akan kita praktekkan dan benar-benar menjadi berkat bagi hidup kita dan masa depan kita, sehingga hidup kita boleh benar-benar berarti, bernilai, berdampak, berbobot, menjadi berkat dan kesaksian bagi hidup banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bagaimana Engkau mengasihi kami, memimpin kami hari demi hari hingga pada saat ini, dan kami boleh ada sebagaimana kami, dan bagaimana kami hidup dalam ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, dan kami tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan. Tapi kami bersyukur Tuhan setelah mendengar apa yang sudah disampaikan melalui program All by Grace ini, kami mau Tuhan untuk bisa memiliki masa depan yang dahsyat, yang luar biasa. Kami mau melupakan masa lalu, kami mau percaya masa depan sungguh ada, kami mau hidup di bawah pimpinan otoritas Tuhan dan otoritas yang dipercayakan Tuhan atas hidup kami. Kami mau taati, tunduk dengan baik, jalani dengan baik, sehingga hidup kami boleh berarti, bernilai, berdampak, berbobot, menjadi kesaksian bagi hidup banyak orang. Berkasih karunialah Tuhan atas kami semua para pemirsa All by Grace, sehingga kami boleh senantiasa penuh dengan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi satu kesaksian bagaimana kami boleh memiliki masa depan yang dahsyat dan luar biasa. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan jalani dengan melupakan apa yang menjadi masa lalu, baik itu kenangan yang manis, baik itu juga segala hal-hal yang menyedihkan. Kami mau melupakan semuanya, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan sebelum kami sampai di masa depan kami, Engkau sudah ada di sana menanti kami untuk memimpin, menyertai, menolong kami, dan memberikan pimpinan-Mu yang terbaik bagi hidup kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, pimpinlah masa depan kami yang kami saat ini serahkan, percayakan kepadamu. Biarlah Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan bertanggung jawab atas masa depan kami, karena pimpinanmu adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua masa depan daripada pemirsa All by Grace ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan semuanya. Haleluya, amin. Ya, saat ini mau berdoa khusus untuk Anda, semua pemirsa All by Grace, karena Anda terikat dengan masa lalu yang menjadi kesedihan hingga saat ini, yang menjadi Anda trauma untuk melakukan banyak hal, yang mana juga Anda tidak bisa ceritakan masa lalu Anda yang sepertinya gelap gulita kelam, tapi Anda sudah berusaha melupakannya, tapi tetap saja Anda mengingatnya dengan baik di saat Anda lemah, di saat Anda sedang dalam sedih, dan banyak hal membuat Anda akhirnya bukannya menang tetapi malah menjadi sedih, dan akhirnya semakin sakit hati, benci, dan dendam kepada orang-orang tertentu yang sudah menyakitimu. Oleh sebab itu, saat ini setelah Anda sudah mendengar, Anda perlu terobosan berubah. Anda harus bagaimana benar-benar meletakkan masa lalu yang sudah mengikat dan terikat dengan baik, sehingga sulit untuk Anda bisa melihat ke depan dan punya masa depan. Ada di antaramu yang sangat-sangat sulit, tapi sangat-sangat ingin dibebaskan dari semuanya itu dan ingin pemulihan yang terjadi. Bagaimanapun itu, apapun situasimu, keadaanmu, baik engkau yang sedang sakit, baik dengan semua masalah, tantangan, ketakutan akan masa depan, saat ini kita mau berdoa bersama supaya Anda benar-benar bisa menjalani kehidupan yang benar-benar financial freedom, berhasil, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama kembali.
Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk diingatkan tentang bagaimana menghadapi masa depan harus melupakan masa lalu dengan segala ikatan belenggu yang membelenggu dalam kehidupan kami para pemirsa All by Grace. Biarlah Tuhan Kau berkasih karunia saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun dia, dimanapun dia berada, pemirsa All by Grace yang sedang terikat dengan masa lalunya yang pahit, yang kelam, yang menyedihkan, yang membuat dia dendam dan benci, yang membuat dia susah tidur, membuat trauma yang berkepanjangan hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan kasih dan kuasa-Mu saat ini turun dalam nama Yesus atas semua pemirsa All by Grace yang saat ini manapun berada, yang berdoa bersama dengan kami semua dalam nama Yesus. Orangnya boleh dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan dari semua hal-hal ikatan masa lalu belenggu apapun itu Tuhan, sehingga boleh terima kelegaan, damai, sukacita yang dahsyat, yang luar biasa daripada-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus ada kebebasan, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang turun, yang membuat kami bisa kembali mulai melangkah untuk ke masa depan. Dan kami akan melihat tangan kasih-Mu memimpin, menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan semua yang masih takut dan khawatir akan masa depan, dimanapun pemirsa All by Grace saat ini yang sedang dalam ketakutan, bingung akan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau pulihkan semua takut dan gentar, diganti dengan iman percaya kepada-Mu bahwa masa depan mereka sungguh ada, harapan mereka tidak akan hilang, dan mereka tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, dan mereka percaya bahwa dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan bisa berhasil, bukan di masa kini saja, tapi juga di masa depan apapun jadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara All by Grace ini buat kami yang sakit Tuhan, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Apapun sakit penyakit yang mengikat, membelenggu kami, apapun nama sakit penyakitnya Tuhan Kau tahu. Saat kami tumpang tangan atas sakit penyakit kami saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Mu turun, dan kami percaya Tuhan saat kami tumpang tangan untuk sakit penyakit kami disembuhkan, dan oleh biru-biru Yesus di atas kayu salib kami sudah sembuh. Dan kami percaya, kami terima kesehatan tubuh, jiwa, roh kami sehat, dan kami serahkan sekali lagi setiap kami dengan seisi rumah kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan masa depan ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Engkau pimpin, Engkau ambil alih, sehingga yang ada adalah keberhasilan demi keberhasilan karena penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri acara All by Grace saat ini. Kami akan terima berkat-Mu, kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, kuasa daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, sampai Engkau Yesus datang kembali. Dan kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, dan kami akan setia mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami akan Kau buat berhasil, sehingga kami boleh diberkati dan hidup mengerti bagaimana berarti menilai berdampak menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami boleh disehatkan tubuh, jiwa, roh sehat. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah program All by Grace ini kali. Kita akan bertemu kembali dalam program All by Grace Jumat depan dengan waktu yang sama. Kiranya kasih karunia Tuhan yang tercurah atas kita, bagaimana kita boleh setia mengikuti program All by Grace ini. Kita juga bersedia untuk sharing ABG kepada sanak famili, saudara, keluarga, teman dimanapun berada yang kita kenal, sehingga mereka pun boleh diselamatkan, mereka pun boleh dipulihkan, dan hidup mereka pun bisa menjadi berkat.
Segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Immanuel, kasih karunia Tuhan menyertai kita senantiasa sehingga kita boleh tubuh, jiwa, roh sehat. Haleluya. Amin. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak serahkan dan kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, oh bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak serahkan dan kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak serahkan dan kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Hatiku bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan.